Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas, teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisai orang yang menengahi lah, kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk Islam. Itu dalam 1 hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih hidayat. Maka sikap kita laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mikir Islam itu nggak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Singkat cerita akhirnya orang tuh kelangenan, wah kalau Umar meninggal kayak apa. Sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan tuh dibully. Kalau sekarang dibully, ya Abdullah bin Umar, bapak kamu itu gimana? Sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi. Kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan, kamu anggap orang yang mudoyik enggak, menyanyiakan kambing itu enggak? Ya iya, kata Abdullah bin Umar. Apalagi amru hadil umat ini mau ditinggal gelanggang, nanti suatu saat Umar meninggal. Boyo suksesi supaya jelas. Logika itu diaturkan ke Umar radhiyallahu anhu, ke Sayyidina Umar. Pertama Umar agak tertarik dengan logika itu. Lama-lama beliau marah. Tidak jadi. Saya tetap tidak akan istikhlaf, tidak akan suksesi. Dan saya tidak akan mikir Islam, katanya. Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu. Terus beliau ngendikan, Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar. Bahkan ketika ditinggal ahabbul khalqi ilallah akramul khalqi indallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Islam dulu dipimpin Abdul Qadir ketua wali, dipimpin wali songo, dipimpin orang top. Sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan. Karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Loh, coba ustadz tuh banyak yang nggak bisa ngaji loh. Tapi ya laku ya nggak masalah. Loh, saya kemarin di Korea seminggu. Itu TKI jadi khotib, ada yang jadi mufti, ada yang jadi suriah. Itu ada yang di sana jadi suriah, pulang ke kampung angon kambing lagi. Loh, itu teman saya kenal. Suriah Korea. Iya, suriah Korea. Tapi artinya gini, bahkan masjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW. Mereka digerakkan Allah untuk mikir agama, karena agama ini milik Allah. TKI saja mikir. Makanya ini penting, yo dakwah tapi tauhidnya sing kenceng. Jangan dakwah kenceng tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina kulubana, kita harus yakin seyakin-yakinnya
bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Darrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya utun ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggep anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Darrah. Terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda. Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni. Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau dalam, tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar, khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini kukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main, harus izin sana sini. Sekarang setiap pengajian polseknya datang, polresnya datang, nggak ada intel, nggak ada apa. Padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alim mana? Raden kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman. Saya sering baca juga kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiai sekarang mau terjemah aja kadang salah memahami. Tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam cerita tarikh sirahnya Ibnu Ishaq itu, tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh, sehingga kubu sebelah bilang tuh khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu abdullah wa kana qad istaza bi aqwalihi bani adi minat taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasaqwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh, pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia. Ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tarikh. Makanya saya nggak tahu yang membidah-bidahkan tiba itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tarikh. Loh, coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hasyim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya, berhubung kok baca bahasa Arab
wa ba'du faqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Harith. Jadi itu hanya salah baca saja. Maksudnya salah yang hukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Hukumi. Sayyid Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat. Sayyid Abdul Muthalib lebih kuat lagi. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah, itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani, saking wibawanya Abdul Muthalib. Ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja, kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu. Ya sudah, sambil berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin, sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah, tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Nggak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, nggak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadal baiti robban hamahu, sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya, ini unta. Jadi inna lihadal baiti robban hamahu itu tidak milik saya, itu ada yang punya. Ya sudah, biar yang punya aja yang jaga, itu tidak urusan saya. Akhirnya unta dikembalikan, aman deh, untung double. Terus akhirnya dia ke Ka'bah, fa'akhudha bi halaqatil bab, karena dulu apa itu halaqatil bab, karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa, bulat, makanya diistilahkan halaqah apa, bulat. Kalau sekarang halaqah ilmiah itu seminar. Tidak, halaqah itu buruhi lain lagi. Pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha, Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Terus Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna, apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi santai saja, santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat, dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet, karena pasti agama ini dijaga Allah. Saya setiap sholat, setiap munajat, ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi, dulu saya iskal itu janggal. Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa? Tapi Masya Allah, ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, bahkan ada sakduna di sana. Karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan sekarang nyata, semua bumi ateis, bumi apa saja, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya sadaqallahul azim ketika ngendikan sanurihim ayatina fil afaq walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah, tapi gak boleh kamu pikir, atau dibaliklah, khidmah maka memikir.
Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga gak ridho. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Jadi ini penting karena rata-rata kiai alim itu tidak jelas. Terus oleh orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, wah ini nggak jelas, nggak tegas. Islam itu harus tegas. Maksudnya tegas itu kayak apa? Tegas itu di wilayah kita. Kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas, itu wilayah kamu. Tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu. Bahkan yang sudah Islam saja, nyuwun sewu, itu nggak ada jaminan mati husnul khotimah. Kita tahu dalam sejarah Sa'labah itu dapat gelar hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi kita tahu akhirnya Sa'labah itu apa? Su'ul khotimah. Sampai dalam Islam selalu diajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau kita sendiri saja masih ingin selalu husnul khotimah, agak ada ruang untuk mudah menvonis orang lain. Makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita semua ini mengkhidmai hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim. Nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya tarung. Kalau artinya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang, kalau enggak ya habis kita, seperti kita lakukan ketika diserang Belanda. Tapi ketika mereka musta'man, dhimmi, mu'ahad, orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdamai dengan kafir Quraisy yang dipimpin Suhail bin Amr. Masyhur itu dalam tarikh. Singkat cerita kan Sayyidina Ali ini pernah konflik sama orang Khawarij. Kata Sayyidina Ali, ya sudah lah, namanya kita musuhan, kita tidak usah ketemu, pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Kata orang Khawarij, ini apa-apaan kok butuh mediator, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Kira-kira kalau Pak Sayyidina Ali orang Jawa, nggak ada apa tidak tahu. Walhasil Sayyidina Ali akhirnya baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri tengah konflik, maka yang keluarga suami kirim mediator, yang keluarga perempuan juga kirim. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator, apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator. Akhirnya lalu mediatornya siapa? Kata Sayyidina Ali, ya siapa saja yang penting baik. Ditunjuk seseorang, diprotes sama orang Khawarij, ini orang nggak kredibel. Oh ini. Terus Sayyidina Ali marah-marah. Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang, bahkan orang itu kafir, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir. Makanya ini menunjukkan bahwa musolahah ma'al kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara, berbangsa. Kamu tidak usah meragukan reputasi NU. Ketika dulu kafirnya kafir harbi zaman Belanda, ya Mbah Hasim fatwa apa? Jihad. Jadi jangan kira tidak tegas, kita tegas sekali. Justru kita yang punya masa lalu tegas. Tapi kepada siapa dan dalam konteks apa? Paham ya? Terus ini penting sekali untuk dijernihkan. Ini saya baca berikutnya nanti, tidak supaya tahqiq. Saya syukur sekali, saya tadi sekaligus minta ijazah sama Habib Umar, dan memang saya ngaji ini lama sama teman-teman alumni Yaman, cuma belum pernah ketemu mu'alifnya. Tadi saya ketemu minta ijazah itu dan beliau senang sekali, bahkan sempat bikin tulisan di kitab saya ini. Sama tidak perlu baca, karena kalau bisa ya biasa, kalau tidak bisa malu ya sudah, tidak usah tidak usah baca sudah. Terus ini kata beliau, ini masih saya teruskan. Nahnu min hadhil intilaqah naktasibu thabatana wa quwwata yaqinina wa illa fa fil ardi mu'aridun wa muntaqidun wa mukhalifun min akhyarin wa asrarin sholihin wa fasikin muslimin wa kuffar. Kalau kamu punya satu metode ilmiah, metode dakwah, kamu harus siap, karena pasti ada yang menentang. Yang menentang itu ya mulai orang soleh, tidak soleh, orang macam-macam. Jadi kalau sudah punya manhaj, memang dari awal harus siap apa? Ditentang. Jadi misalnya PBNU punya kebijakan apa, ya sudah siap saja dibully. Itu pasti itu, karena nggak ada manusia semua suka, semua benci. Kata beliau,
anta in kunta fi syakkin min hadzal maslak wal manhaj fattabi man syi'ta wasaha angka ghaniyah wa in kunta ala yaqinin annahu al huda wa mirasun nubuwah wa annahu haqiqatu tarjamatil ahdi ma'rab fala tata'atsar min kalami ahadin yakunu mangkana. Jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatan lil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi napa Islam. Jangan ketika simpatik dianggap gak tegas. Saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun, hak sekseni, kata beliau, saya masih ingat kalimatnya, sekseni akurat tegas itu berdasar ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, karena potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh, yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa-menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah. Kamu udah mawaddah itu saling mengasihi. Kamu udah usah tanya, wallahu qadir, kata Allah, karena Allah mampu. Jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa? Asa. Misalnya wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Karena masalah sosial ini semuanya asa, yang pernah tahu siapa? Bisa saja sekarang saya Rois Surya, nanti SK-nya nggak turun lagi, tapi saya tidak apa-apa. Bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan, nggak apa-apa. Bolak-balik nggak apa-apa, saya tidak akan kecewa. Karena masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.